depan, tidak harus saya ya. Jadi mulai dari pembawa acara, kemudian bagian tilawah, kemudian sambutan pertama dan seterusnya. Kita mohon untuk dihormati ya. Terkadang mereka ada juga mereka membaca Al-Quran yang sudah sama-sama kita pahami. Quran apabila dibaca maka mengatakan untuk apa? La'allakum turhamun. Saya ulang lagi buat kalian, bagi yang putri maupun yang putra, apabila sudah dimulai pengajian kita usahakan sebisa mungkin, kalau tidak lebih penting bisa ditunda setelah acara selesai, atau misalnya kita pindah tempat ke belakang atau kemana gitu ya, karena kita punya waktu cuma 1 jam lah sampai jam akhir, maka jangan sampai kita lewatkan begitu saja. Dan yang lebih penting lagi, ini kan pengajian, tentu yang dibahas, yang dibaca hanya ayat-ayat maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Sepakat ya? Yang repot itu kadang-kadang kita ditanya sama orang, kita mau jawab kemana, enggak kemana gitu ya. Jadi orang nanya kita gitu, kita diam juga gimana, ngomong juga gimana, maka saya harapkan semuanya kalian lagi kayaknya masih pada ngomong ya. Iya, masih apalagi tidak diingatkan pun masih ngomong gitu ya. Itulah kita makanya perlu fadzakir fa'inna dzikra dan diingatkan kita masih ngomong saja, apalagi tidak selesai ngomong kita masih ngomong, itu belum bisa diamalkan. Mungkin kurang keras tadi. Kurang keras ngomong. Suaranya apa? Galaknya, telinganya, kupingnya kurang. kupingnya kurang keras ya. Saya ulang lagi, kata Pak Wawan kurang keras. Apabila pengajian atau acara sudah dimulai, dari mulai pembawa acara tilawatul Quran, sambutan sampai kajian, kita mohon semuanya konsentrasi mendengarkan. Karena apa? Di sana akan dibacakan qala ta'ala wa qala rasul, yang mana kita dianjurkan untuk mendengarkan. Wa idza qulal Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kita diperintahkan untuk mendengarkan. Nah ini ya sekalian, kalau kita saja aktivitas pengajian, apabila ada Al-Quran dibaca kita tidak perhatian, maka bagaimana orang yang tidak pernah ngaji? Malah lebih parah lagi, gitu ya. Dan sekarang kita saling pengertian. Kalau ditanya orang yang tidak terlalu penting ya dengarkan saja, jawabnya nanti gitu ya. Saya sekalian kita ucapkan ahlan wa sahlan kepada akhina Kaki Musa yang merupakan pengurus kita, dan kemarin pulang kita juga kurang jelas kepulangannya itu. Dan alhamdulillah kita puas 6 bulan dia di Indonesia, perjalanan sana berjalan sini. Mudah-mudahan bisa membandingkan bagaimana kondisi keislaman di lingkungan kita di sini maupun di Indonesia. Apapun baiknya di sana diambil dan kekurangannya bisa diperbaiki. Jadi pulang tidak sekedar untuk rekreasi, melainkan dulu kayak kana akibatul mukadzimin ya. Kita diperintahkan untuk safar, berangkat ke sana ke sini, tidak semata-mata untuk rekreasi, namun juga mengambil pelajaran bagaimana orang-orang yang congkak, orang-orang berbuat zalim, orang-orang yang aneh di muka bumi ini. Maka juga kita doakan semoga orang tuanya atau ibunya semoga dikasih sembuh dan tidak keburu-buru pulang lagi. Kalau orang tuanya sudah sembuhkan, di sini bisa sama dengan kita untuk menjemput jamaah yang lainnya. Jadi sungguh sangat kita kehilangan ketika beliau pulang, kemudian yang disebut tidak ada. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi beliau dan kepada keluarganya yang ada di Indonesia.
sekarang kita akan teruskan kajian kita. Dari Bulughul Maram, minggu yang lalu kita telah menyelesaikan bab kunut. Mudah-mudahan masih terbayang dalam benak kita pemahaman atau pengertian apa itu kunut, kemudian bagaimana menurut para ulama, menurut para ahli fikih, sehingga kita bisa mengambil tengah-tengah, tidak termasuk orang yang ekstrem kanan maupun ekstrem kiri dan seterusnya. Itu semuanya bisa kita kembali dengan apa? Dengan belajar, dengan ilmu. Yang memang di kampungnya masih seperti itu, ya sementara itu silahkan kita ikut, tidak harus kemudian kita tolak dengan cara keras-keras. Padahal itu adalah sunnah, tetapi kadang-kadang malah membuat kita ribut dengan masyarakat. Kecuali kita sudah memiliki daerah wilayah, silakan kita pimpin, kita bina sesuai dengan syariat, sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang enaknya orang itu di pemimpin, ya, bisa mengatur dengan sebaik-baiknya. Orang di bawah yang minimal mulut jujur, ya. Minimal kita mulut saja, kalau tidak benar kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya jelaskan, ya. Setelah kita menyelesaikan pembahasan masalah kunut, maka ini pembahasan akhir adalah apa yang akan kita baca di ujung amalan sholat tersebut, yaitu pas kita duduk akhir tasyahud. Kemudian apa yang mesti kita kerjakan setelah kita selesai salam. Itu penting, Mas sekalian. Kita lihat kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Malik rahimahullah, hadis yang ke-247. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ta'ala qala iltafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فقال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Kawan sekalian, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa ketika mereka berhalaqah dengan Rasulullah, berhalaqah ya bermajlis, Rasulullah melihat kepada sahabat. Lalu beliau menyatakan bahwasanya apabila salah satu di antara kalian menunaikan sholat, maka bacalah tahiyat. Maksudnya bukan pas dari awal. Membaca tahiyat bukan sudah kaki dari awal, tetapi ketika kalian duduk pada tasyahud, baik itu awal maupun akhir, maka di situ ada doa yang kita baca. Apa yang kita baca adalah doa at-tahiyyatu lillah, at-tahiyyatu lillah wa shalawat wa thayyibat. Kemudian assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah itu kita baca at-tahiyyatu lillah. Kemudian liyatakhayyar min ad-du'a a'jabahu ilaihi, maka setiap kalian memilih doa yang dia sukai. Setelah kita membaca at-tahiyyatu lillah dan sampai selesai, maka setelah itu hendaknya kalian berdoa atau memilih dua doa yang maksud yaitu dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah sesuai dengan kebutuhan kalian semuanya. Pada Rasulullah dalam bacaan at-tahiyyat ini ada banyak riwayat. Nanti berikutnya akan kita lihat bentuk-bentuknya.
Kalau dalam riwayat Muslim dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, Rasulullah bersabda, "Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tasyahhud." Yang bunyinya adalah at-tahiyyatu al-mubarakatu as-salawatu at-thayyibatu lillah. Jadi teman-teman yang mungkin belajar di pondok yang berbeda-beda, anak yakin bacaan yang dibaca pun juga berbeda-beda. Sebagaimana kemarin doa iftitah juga berbeda-beda. Bagi orang yang tidak pernah belajar, maka ketika mendengar mendapatkan bacaan yang tidak ia baca, kaget ya. Jangankan kita sekelas Umar bin Khattab ketika beliau menjadi makmum di belakang salah seorang sahabat, di mana sahabat itu membaca ayat, membaca surat yang sama, tetapi dengan bacaan yang lain daripada yang dibaca oleh Umar bin Khattab, maka dia kaget. Sampai dia mengatakan, kalaulah bukan karena kami dalam sholat, maka Ibnu Hisham ini akan aku kecil. Kenapa? Karena dia membaca Al-Quran tidak sebagaimana yang ma'ruf, apa yang saya ketahui. Jadi Umar tahunya bacaan tertentu, dan Ibnu Hisham juga mengetahui memahami bacaan tertentu. Umar berkata masalah. Sampai sholat kemudian dipakailah tangannya imam itu, kemudian dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Sampai sana langsung dilaporkan, seakan-akan paling benar lah. Jadi seakan-akan kakak dalam cemburu yang merasa paling benar. Ya Rasulullah pulang, dia membaca ayat, membaca surat, tidak ada bagaimana yang saya pahami. Kemudian Rasulullah silakan dibaca, setelah dibaca, hakada pembujian. Umar silakan dibaca, Umar membaca, kata Rasulullah, hakada pembujian. Surat yang sama, tetapi cara bacanya berbeda-beda. Apalagi ini, bukannya berbeda, tetapi jenisnya lain lafaznya itu. Nah, kalau kita baca seperti ini, maka kita tahu ternyata doa terakhir itu bermacam-macam. Ada yang jauh tadi itu, dan ada yang bunyinya adalah at-tahiyyatu al-mubarakatu as-salawatu at-thayyibatu lillah. Kalau kita buka dalam buku lain, masih ada jenis yang lain, tetapi yang dalam buku ini hanya disebutkan dua. Kemudian sekalian, berikutnya Rasulullah mengingatkan ada orang sholat, kemudian orang itu tidak melewati tahiyat, langsung dia berdoa. Dia langsung menggunakan dalil yang pertama terakhir, yaitu yatakhayyar min du'ai a'jabu ilaihi. Setelah dia duduk, mestinya dia membaca tasyahud, tetapi dia buru-buru membaca doa yang dia mau. Apa kata Rasulullah? Sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi sholatihi. Rasulullah melihat sahabatnya sholat, tetapi dia tidak melalui tahapan-tahapan cara-cara yang Rasul ajarkan. Duduk tasyahud, langsung orang ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Faqala ajila hada. Orang ini terburu-buru. Orang ini tergesa-gesa. Summa ajila hada summa da'ahu. Orang tergesa-gesa kemudian Rasul memanggilnya. Faqala idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillah wa bitahmidi rabbih wa sana'a alaihi. Hendaknya orang itu apabila mau berdoa, hendaknya diawali dengan tahmid. Apa tahmid? Memuji Allah. Wa sana'a alaihi. Termasuk pelajaran yang kita ambil oleh sekalian. Siapapun kalau orang itu mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dimulai dengan puji-pujian. Maksudnya adalah pujian bukan seperti orang-orang kebanyakan itu, bukan, tetapi puji Allah Subhanahu wa taala. Ya Rahman, Ya Rahim. Coba lihat dalam surah Al-Fatihah. Itu kan doa ya, iyyaka na'budu wa iyyaka
Nah, tapi apa awalnya? Puji-pujian. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian apa? Maliki yaumiddin. Setelah itu baru memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka seorang sahabat tadi itu, kalau Rasulullah ajila, orang ini terburu-buru. Sama dengan manusia sekali ya. Kalau orang itu mau memohon sesuatu kepada mudirnya, pada orang atau bosnya, maka adabnya adalah ya menyebutkan kebaikan-kebaikan orang tersebut. Enggak kemudian ujuk-ujuk sudah pokoknya dia langsung mintanya itu. Orangnya kan atau jarang dikasih. Sebenarnya seperti itu. Kemudian setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah Allahumma shalli ala nabi. Ini ada. Setelah kita memuji Allah, kedua apa? Membaca atau bersolawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu baru Allahumma yad'u bima syaa. Jadi ada tahapan-tahapan. Langsung kita begitu saja minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sunnah ya. Jadi baca atau memuji Allah, kemudian bersolawat, kemudian baru kita berdoa. Apalagi sholat itu masuk tempat-tempat di mana selain sangat dijauhi. Kemudian sekalian, hadis berikutnya adalah dari Ibnu Mas'ud sebuah yang lainnya, qala Bashir bin Sa'd, ya Rasulullah, amarana Allah an nusalli 'alaika. Allah memerintahkan kepada kami untuk bersolawat kepadamu. Fa kaifa nusalli 'alaika? Maka bagaimana caranya kita bersolawat? Ini juga kita amati macam-macam orang bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sekarang perlu kita bagi ternyata ada perbedaan juga solawat saat kita sholat dan bersolawat ketika di luar sholat. Yang Rasulullah dari sini adalah solawat ketika di dalam sholat. Pada kata lalu Rasulullah ya. Tsumma qala, lalu melanjutkan, qulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalamu kama alimtum. Masalah salam sudah kalian ketahui, tetapi begitulah tata cara bersolawat. Sangat jelas sekali hadisnya. Sangat wahid sekali, tidak ada tambahan pengurangan seperti itu. Coba lihat dalam berikutnya. Apa? Cuma sebentar ya, selawatnya ya. Tidak ada lagi tadi. Tidak lagi. Selawatnya ya. Tidak ada tadi. Sering ada pertanyaan begini. Kita sering mendengar juga bahwa ada sebagian orang ketika bersolawat ditambah dengan kalimat wa ala ali sayyidina. Boleh nggak kita baca seperti itu? Jawab saja. Boleh saja. Kenapa? Itu adalah haknya Rasulullah. Sayyid adalah haknya Rasulullah. Tetapi masalah ibadah itu tauqifiyah. Meskipun kata-kata sayyid itu haknya Rasulullah, tapi dalam ibadah kita tidak semua kita. Maksudnya lewat kalian dalam sholat itu kan ada bacaan yang telah Rasulullah ajarkan. Misalnya bagaimana baca tahiyat, misalnya baca sholawat. Ternyata dalam baca sholat dalam sholat itu tidak ada riwayat yang ditambah dengan wa ala ali sayyidina. Namun di luar sholat kita mau membaca sholawat dengan pas jalan atau pas duduk, pas zikir, bebas. Kenapa? Rasulullah mengatakan bahwa saya adalah sayyidu waladil Adam.
Ya Rasulullah mengatakan seperti itu. Saya adalah semuanya. Anak itu Nabi Adam. Maka untuk seperti itu, namun demikian, karena Rasul tidak mengajarkan selalu dalam ada kata-kata isinya, maka ya sudah kita buatkan menambah-nambahi. Kenapa kita khawatirkan? Justru dengan tujuan kita memuliakan Rasulullah, malah amal ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa sunnah tertolak. Jadi suatu perbaikan luar sekalian belum tentu diterima apabila kita kerjakan dengan cara tidak benar. Orang-orang sufi dia hanya mengandalkan hati, amal hati, kan? Amal hati Allah tidak menerima. Amal usaha kita. Kalau misalnya kita salah, maka Allah tidak mengasihi kita. Itu kerjanya orang-orang sufi. Betul bahwa Allah adalah Maha-Rahim, betul. Namun masa ibadah harus sesuai dengan syariat tuntunan dari Rasulullah SAW. Karena sudah sering dan berkali-kali kita ingat bahwasanya ibadah itu adalah aslinya tidak boleh dikerjakan. Jadi asal mulai ibadah itu adalah haram. Paham? Asal mulai ibadah itu adalah haram. Illa kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Misalnya sholat, ibadah enggak? Boleh kita kerjakan. Apa dasarnya? Apa dasarnya? Misalnya lagi puasa. Puasa ini ibadah tidak? Boleh kita kerjakan. Ada nggak dasarnya? Mana? Jadi kalau kalian ibadah itu asal mulanya tidak boleh. Tidak boleh kita beribadah kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Sebaliknya urusan duniawi itu pada mulanya adalah mubah, boleh. Urusan duniawi kita mengapa saja boleh. Kecuali ada nas yang mengharamkan. Misalnya kita makan, silakan makan apa saja. Silakan makan apa saja. Kecuali yang Allah larang. Karena kalau urusan duniawi itu kemudian dirinci secara mendetail 1, 2, 3, itu Quran bisa menjadi berjilid-jilid. Makanya Allah berfirman, "Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Di muka bumi ini milik kalian semuanya. Tetapi ada pengecualian, ya kan? Misalnya apa? Innama mana ayatnya itu Pak ya? Jadi ada binatang-binatang makan-makanan yang secara khusus itu Allah larang. Limat alaikumul maitah. Maka bagi nama Hormat alaikumul maitatu wal damu wal lahmul khinzir wa ma uhilla lillahi. Jadi di sini dikatakan khinzir atau babi. Allah tidak menjelaskan ayam halal. Apalagi kambing halal, sapi halal. Nanti kita Masya Allah ya, Qurannya sudah berjilid-jilid. Cukup Allah menjelaskan ini tidak boleh. Termasuk sebuah sekalian. Allah silakan kalian minum apa saja, makan apa saja, tetapi jangan makan yang bisa membahayakan diri cukup. Makanya ketika ada orang bertanya begini, Anda mengharamkan rokok misalnya apa ya? Anda mengharamkan rokok. Kan dari Al-Quran maupun dari kalau ada kasih uang, saya akan bisa mendapatkan dalil Quran maupun Sunnah yang mengharamkan tentang hukum tak kasih dia. Ada nggak kira-kira? Ya itu nggak ada. Memang tidak ada. Hukumnya haram. Itulah Al-Quran itu adalah sifatnya jamin, sifat pakir. Anda bisa bayangkan kalau harus inna tukhona
Allah Ta'ala inna dzulqana haram. Nanti ada lagi inna istaqim haramun. Wa inna apalagi ganja haramun. Nanti akan menjadi berpercaya. Nanti dalam arti masalah ibadah aslinya kita tidak boleh beribadah itu kecuali ada syawal ya bisa. Gampang kan? Kita nggak usah takluk, merepotkan diri, nggak usah beribadah kecuali ada tuntunannya. Gampang kan? Jadi niat baik itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya diterimanya sebuah amal itu memiliki dua syarat. Pertama apa? Niat yang baik. Kepengen baik itu bagus. Niat karena Allah bagus. Yang kedua apa? Harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Dan yang punya apa sih? Orang nyumbang, misalnya dia dapat gaji lumayan banyak, terus nyumbang misalnya 1 juta untuk bikin acara dan bukan misalnya ikhlas dari Allah. Ini saya nyumbang 1 juta ikhlas untuk acara kami juga. Tapi kan ikhlas dari Allah. Ini sudah tahu caranya sudah ikhlas ya. Yang kedua, kira-kira boleh tidak? Apakah menyumbang seperti itu sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah? Kalau begitu berarti amal kita ini belum bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diteruskan dari Abu Hurairah, qala Rasulullah idza tasyahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'. Apabila kita telah menyelesaikan tasyahud, tahiyat, kemudian sholawat, dari sini kemudian kita hendaknya kita berlindung berdoa. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilindungi dari 4 perkara. Kemarin sudah kita katakan juga ya. Yang pertama adalah Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam. Jangan nama ya karena namanya Muhammad bin Abdullah ya, bahasa Arab. Berlindung dari siksa neraka. Yang kedua, min adzabil qabri, berlindung dari siksa kuburan. Wa min fitnatil mahya, fitnah kehidupan. Wa mamat, dan kematian. Kalian karena orang belum merasakan kuburan, maka akhirnya nggak ada yang takut, nggak ada yang apa ya, nggak ada yang mikir. Padahal orang itu diriwayatkan kalau orang itu selamat di kuburan, maka hari-hari berikutnya adalah akan mudah baginya. Namun apabila orang itu sudah bermasalah ketika di kuburan, maka hari-hari berikutnya akan semakin berat. Ya jelas. Jadi kuburan itu kan permulaan ya, pintu utama ya. Pintu utama mau masuk akhirat. Kalau sudah mau masuk pintunya sudah bermasalah, tiketnya nggak jelas, palsu, bisanya transit, tangganya nggak jelas, tangganya extend misalnya. Maka kita dianjurkan untuk isti'adzah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksa neraka, termasuk juga dari fitnah kehidupan, fitnah kematian. Wa min fitnatil masihi ad-dajjal. Ini nggak pernah kelihatan, nggak sering. Jadi kita santai-santai aja. Rasulullah telah mengatakan bahwasanya tidak ada fitnah yang melebihi dari fitnah. Bagaimana tidak, ewas kalian? Angin bisa dihentikan, hujan bisa dihentikan. Bisa membacakan angin. Kamu ke sana, kamu ke sini. Dia bisa pindah dari kota-kota sampai siap makan. Akan diriwayatkan apabila orang sekampung itu mempercayainya, maka akan dibuat kampung itu akan hijau. Tanamannya subur, ternakannya gemuk. Sebaliknya apabila ada orang itu yang menolaknya, mengingkarinya, maka kampungnya akan dibuat gersang. Hujan akan ditahan, bumi akan dikeringkan, ternaknya akan dibikin mati semua. Nah, orang-orang yang beriman, wah ini Tuhan. Ini Tuhan. Jadi kita dianjurkan untuk berlindung dari keburukan. Sekarang kita selesai
selesai sholat atau masih di dalam sholat, dipungkasi dengan dua doa kita mau apa saja, kita baca tahiyat, sholawat, berlindung dari perkara tadi itu. Terus silakan sebelum salam kita berdoa apa saja. Mungkin masih ingat permasalahan, bolehkah dalam bahasa Indonesia secara umum? Tidak boleh. Kalau terpaksa orang tidak bisa sama sekali terpaksa ini boleh, tetapi segera dia belajar bahasa Arab. Nah, salah satu yang Rasul ajarkan adalah doa di situ adalah Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini salah satu doa saja. Kalau kita mau silakan melengkap yang lainnya. Kemudian setelah sholat dipungkasi dengan salam. Jadi sholat diawali dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam. Kemarin sudah kita bahas bahwa ada jenisnya bermacam-macam. Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi, dan ada juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ada juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelah kita salam, apa yang kita kerjakan? Kita dianjurkan untuk berzikir, bukan pelencing. Misalnya kalau orang itu pelencing, salam langsung lah. Tapi alhamdulillah teman-teman dari haji itu, insya Allah ya, rata-rata mungkin per jam, rata-rata setengah jam dia sudah terkonfirmasi. Enggak ada orang semua. Ya, dengan begitu kan teman-teman orang-orang nanti masih. Kalau orang-orang Muhammadiyah biasanya itu malah kebanyakan lari, kebanyakan lah ya, seperti itu yang Muhammadiyah. Buat kalian, kita dianjurkan, disyaratkan kita untuk berzikir ketika selesai sholat. Zikir apa doa? Apa doa? Ya, kita sering mendengar zikir, juga ada kata-kata. Kalau begitu, apa bedanya antara zikir dengan doa? Dalam Al-Quran dikatakan "Fadhkuruni azkurkum", juga ada "Ud'uuni astajib lakum". Bedanya apa di sini mas kalian? Ya, ulama juga terselisih pendapat tentang bedanya ya. Jelas bahwasanya dari bahasa zikir itu ya menyebut bila zakarni fi nafsi zakarhu fi nafsi. Hambaku apabila mengingatku dalam jiwanya, maka aku pun akan mengingatnya. Jadi secara bahasa zikir itu adalah mengingat, menyebut. Nah, doa secara bahasa adalah menyeru atau mengajak. Tetapi ya kalian sesungguhnya zikir dan doa itu kalau disebut bareng-bareng maka punya arti yang berbeda-beda. Tetapi kalau disebut cuma zikir, maka juga terkandung di dalamnya itu makna doa. Demikian pula doa, jika disebut sendirian, akan terkandung di dalam itu makna zikir. Dan juga pengertian lain bahwasanya zikir itu adalah muqaddimah doa. Jadi muqaddimahnya doa. Sebelum kita berdoa, di muqaddimah dengan zikir. Itu apa sih? Zikir itu ya menyebut-nyebut. Misalnya begini, antal ghani wa nahnu fuqara. Kita artinya apa di situ? Ini kita zikir apa doa? Zikir apa doa? Antal ghani wa nahnu fuqara. Zikir ya. Terus maunya kita apa? Doa. Nah, Maunya minta maaf. kalau tidak tersirat, kamu ya Allah, kamu adalah maha kaya, kamu miskin. Tak begitu kan? Minta. Tapi terkandung makna belas kasihanlah kami. Kita nggak ngomong minta, Pak, kami orang miskin. Kita nggak usah ngomong minta, Pak, kami orang miskin. Pak, kami orang bodoh. Kita nggak usah ngomong ajari aku, tapi itu sudah terkandung. Makanya kita kata bahwasanya zikir itu adalah muqaddimah doa. Demikian pula dalam zikir terkandung kata-kata doa. Coba sekalian. Nah, makanya dalam Al-Fatihah itu kan di muqaddimah kan kita iya karena abud wa iya karena nasta'in. Maka kita muqaddimah dengan apa? Kita muqaddimah dengan zikir-zikir alhamdulillah. Itu zikir. Jadi zikir ada menyebut nama Allah Subhanahu wa taala.
Maka yang umum lewat kalian, zikir adalah segala bentuk amal ibadah kita. Termasuk sholat, termasuk saum, termasuk zakat, termasuk haji. Itu zikir. Makanya dalam makna sholat, as-sholat lizikri, aqimus sholata lizikri. Tegakkanlah sholat untuk mengingat aku. Tuh. Jadi segala amal ibadah kita pun bermakna sebagai zikir. Termasuk juga doa, sholat, saum, puasa. Kawan kalian, kemudian setelah kita lakukan juga kita dianjurkan untuk berzikir. Tidak langsung pulang, tidak langsung pergi, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat dalam hadis ini, itu bentuknya bermacam-macam. Ya. Salah satunya kawan kalian, salah satunya wajar ya. Rasulullah mengatakan jika qurba min as-salati istaghfara salatan. Apabila orang itu selesai sholat, maka hendaknya dia istighfar salatan, membaca astagfirullah. Kemudian ditambah dengan Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dalam hadis ini itu kan semua satu paket dari taubat dari muslim, dari muslim. Jadi seakan-akan doanya orang sholat itu cuma satu. Makanya daripada kita sering melihat di masjid-masjid itu ada adkar dan doa ya, itu banyak sekali. Dan ini kok cuma satu. Ya, Rasulullah kadang-kadang baca cuma sebagian, masalah dalam satu masjid baca ini, masjid lain baca itu. Kemudian para ahli fikih mengumpulkan, kemudian dirangkum, oh ternyata Rasulullah baca ini dan itu, sehingga doanya banyak. Nah maka kita silakan mengambil doa yang mana sesuai dengan kemampuan kita. Sebelum saya lewatkan saya bantu itu lagi. Termasuk juga dari Abu Hurairah bahwa Rasul bersabda, "Man tasbaha dubura kulli sholatin salatan wa salatin." Barang siapa yang membaca tasbih subhanallah sebanyak 33, kemudian hamdalillah membaca alhamdulillah sebanyak 33, kemudian membaca Allahu akbar sebanyak 33, Fatihah kasih 23 maka itulah semuanya berjumlah 99. Kemudian disempurnakan dengan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ghufirat lahu khatayahu walau kanat mithlu zabalil bahri. Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun dosanya itu sebanyak buih di atas lautan. Insyaallah sekalian, selain kita berpahala, tetapi hasilnya dengan zikir tersebut bisa menghapuskan dosa-dosa kita meskipun sebanyak buih di atas lautan. Kita tidak perlu merasa sombong, manusia itu adalah tempat khilaf. Kulo banyak ada Rasulullah bahwa hendaknya diusahakan sebisa mungkin pada sholat kita tetap duduk orang tua menit untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa? Agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bisa berjumpa dengan Allah dan kondisi sudah bersih tanpa membawa dosa sama sekali. Demikian saja kita masalah apa yang kita baca setelah sholat. Ada pertanyaan? Nah, silakan kalau makan. Kalau makan sama makan. Satu waktu. Yang makan silakan yang bertanya. Bagaimana hukumnya mendoakan orang muslim? Orang muslim keburukan, sedangkan orang muslim zalim terhadap kita. Tidak seyogianya seseorang mendoakan buruk kepada sesamanya. Justru pertanda iman yang baik adalah apabila ada orang itu mendolimi kita, maka kita maafkan. Kita maafkan. Jika apabila ada orang mendolimi kita, pertanda iman yang baik justru malah kita memaafkan, bukan malah kita laknat, bukan malah kita berjaya.
Yang kedua, bagaimana Bismillahirrahmanirrahim. Bersalaman setelah sholat jamaah antara makmum dengan imam bolehkah? salaman setelah sholat sudah menjadi budaya di kampung kita. Boleh tidak untuknya? Tentunya boleh-boleh saja. Tetapi itu malah mengganggu, merusak sesuatu yang disunahkan. Apa itu? Setelah sholat, segera kita berpikir. Bukan malah salaman. Kalau mau salaman nanti ada waktu kapan? Setelah selesai ini. Bagaimana hukumnya apabila pada tahiyat tidak mengangkat telunjuk? Dari awal sudah kita bahas bahwasanya tahrikul asal ini adalah sunnah. Ya. Kalau misalnya dia kata mengangkat atau menggerak-gerakannya, berarti dia tidak sesuai sunnah. Makan jengkol dan petai bagaimana hukumnya? Ya, hukumnya adalah makruh ya. Sholatnya tetap sah, tetapi dia makruh. Kalau mengatakan jangan sholat bersama kami apabila kalian makan ini dan makan itu. Nah, kalau zaman sekarang lewat sekali tidak hanya jengkol ya, termasuk bau badan, kaki atau kaki, atau juga bau badan lewat sekali ya. Mungkin dia belum mandi, setelah olahraga misalnya, dia berkeringatnya itu kayak Rasulullah yang kayak atur ya. Karena ada orang yang keringatnya kurang bagus, maka tidaknya dia tahu diri. Merokok juga membatalkan wudu apa tidak? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Merokok bisa nggak membatalkan wudu? Kalau membatalkan sholat, jadi membatalkan puasa jelas. Kalau wudu, saya nggak tahu, kita cari, kita bicara. Jadi orang bisa nggak membatalkan Salah wudu. wudu bukan salah ya? Untuk ini kalau pertanyaan baca. Di Indo bisa biasa dan sering membacakan sholawat nariyah, sholawat mudiyah. Itu ada dasarnya dari Rasul apa tidak? Ya, itu adalah sholawat yang dibuat-buat oleh pencinta Rasulullah. Dan itu rata-rata adalah ya. Apalagi ya, sholawat nariyah itu bisa malah terjun dalam kesyirikan. Kenapa? Di sana ada kata-kata ilaman aludu, kalau kata begitu ya, ya. Kepada siapa saya akan berlindung apabila saya kena musibah. Kalau bukan kepadamu ya Rasulullah, boleh nggak seperti itu? Boleh kan? Tidak boleh kan? Kan kita ini kalau berlindung kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang mengatakan ya Rasulullah, apabila ada musibah, kepada siapa kami berlindung? Kalau bukan kepada kamu. Dalam tahiyat sampai di manakah batasan telunjuk untuk ditutup? Ya, dari mulai kita baca tasyahud, langsung kita telunjuk. Sampai selesai ini. Dari mulai kita baca tahiyat dulu sampai sini kita baca, kita mengangkat tangan, mau dijunjung lurus atau mau digerakkan. Kita tahiyat selesai. Cara beramal yang pasti diterima oleh Allah bagaimana? Kawan sekalian, ini pertanyaan yang benar. Bagaimana kita mengetahui amal kita diterima? Tidak banyak tahu. Banyak tahu. Kalau cuma amal itu sah tidak sah, semua orang bisa mengetahui. Jadi amal kita ini sah atau tidak, semua orang tahu. Misalnya sholat, selama dia melaksanakan syarat rukunnya, dia sah. Orang sudah diterima atau tidak, kita tidak tahu. Tapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan amal yang telah kita kerjakan ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak tahu, nggak tahu ciri-cirinya. Mau distempel diterima ibadahnya, kita tidak tahu. Apa yang dimaksud dengan menerapkan bacaan zikir setelah sholat? Bacaan zikir apa saja yang harus dikeraskan setelah sholat? Sebetulnya mas kalian, justru malah doa-doa itu malah kita dianjurkan untuk tidak terlalu keras. Kenapa? Allah Maha mendengar. Justru malah dianjurkan kita dengan cara lembut. Bagaimana adab kita kan? Pada seorang kalau kita ngomong, berbicara dengan cara yang tidak perlu kita lakukan.
Terakhir, apa hukumnya mendoakan bapak kepada seorang ketika didolimi atau dicelakai? Itu pertanda, itu namanya balasan sesuai dengan amal dia. Orang didolimi kemudian yang mendolimi. Jadi juga orang didolimi kemudian tetapi pertanda iman yang baik apabila dia didolimi orang lain bukan karena memaafkannya. Artinya bahwa tadinya ada orang mendolimi seorang kemudian dia mendolimi dengan sebab. Ini ada pertanyaan terakhir, gimana hukumnya bekerja di tempat-tempat hiburan, tempat-tempat kemaksiatan lah gitu ya, sebagai pelayan. Pokoknya jadi pelayan bekerja di tempat-tempat kemaksiatan. Tuan kalian, kalau kita tahu persis bahwasanya itu adalah tempat kemaksiatan, maka nggak boleh dari sini itu. Tidak boleh kita bekerja di tempat-tempat kemaksiatan. Meskipun kita tidak bermaksiat, tetapi kita ikut menyuburkan kemaksiatan itu. Makanya kata Rasulullah, perhatikan kata Rasulullah bahwa satu gelas khamr itu bisa memasukkan 3 orang ke dalam neraka. Padahal yang minum cuma 1 orang. Yang minum cuma 1 orang, tetapi yang membuat kemaksiatan kenapa? Yang membuat khamr, tapi tidak minum. Kemudian yang menjual, masih tidak minum juga masuk neraka. Nah sekarang misalnya hiburan atau misalnya tempat pelacuran, dia menjadi satpam, meskipun tidak pernah ikut. Merasakan. Apa? Tidak ikut, cuma jaga dok, termasuk kebahagiaan dosanya. Demikian, Abu Matas Ma'on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.